jangan dilihat ini KBRI mempersulit ya. KBRI ingin melindungi teman-teman jangan sampai jadi korban calo-calo paspor ya. Ini yang perlu diperhatikan karena sekali lagi percuma punya paspor kalau tidak punya permit, tetap aja statusnya ilegal, tetap aja ada operasi kena tangkep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Halo guys, apa kabar semuanya? Oke, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara yang menunaikan. Semoga saja selalu lancar. Oke, pada kesempatan kali ini ada berita terbaru tentang program RTK. Persyaratan mengikuti program RTK adalah yang per tanggal 31 Desember 2022 semua pekerja asing yang berada di Malaysia yang statusnya ilegal atau kosong bisa mengikuti RTK. Yang beda sekarang, kalau dulu perbedaannya, kalau dulu ada batasan umur yaitu 49 tahun. Kalau untuk sekarang berita terbaru tiada batasan umur. Seperti itu berita terbaru dari Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia di Kuala Lumpur, Bapak Irmono. Jadi seperti apa berita selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan sore ini kita lanjut ngobrol-ngobrol ya soal RTK 2.0 atau 2.0 karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya yang pada intinya masih ada yang kurang jelas ya bagaimana teman-teman ini bisa mengikuti program RTK. Ada yang bilang KBRI bikin susah lah gitu ya, persyaratannya ribet lah ya. Jadi kita jelaskan lagi sore ini mengenai bagaimana persyaratan dan prosedur untuk mengikuti RTK 2.0. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya coba update dulu ya mengenai bagaimana perkembangan teman-teman yang sudah ikut RTK sampai pada sore hari ini. Jadi teman-teman yang kontrak kerjanya sudah di-approve atau disetujui oleh KBRI itu sekarang sudah ada 7.406 kontrak kerja ya. 7.406 itu artinya teman-teman yang 7.000 ini sudah tinggal proses buat paspor ya. Jadi setelah kontrak kerja disetujui, tahap selanjutnya adalah buat paspor. Jadi yang 7.406 ini otomatis nanti akan dapat paspor ya. Karena kontrak kerjanya sudah disetujui. Nah, sementara itu ada kekurangan persyaratan yang belum disetujui oleh belum dipenuhi oleh pemberi kerja ya. Jadi persyaratannya masih kurang ya, yaitu sebanyak 2.668. Ini persyaratannya pada umumnya majikan ini belum mengupload atau mengirim kembali kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh
majikan dan juga pekerjanya, ya. Jadi kalau kita total sebetulnya sekarang ini yang sudah katakanlah lulus, ya, sudah lulus RTK itu sudah 10.000, ya, sudah 10.000, ya. Nah, ini tentu angkanya masih terus bertambah sesuai dengan permintaan ataupun pengajuan yang disampaikan oleh para pemberi kerja, para majikan, ya. Nah, sekarang ini yang sektor domestik itu belum dibuka karena masih ada persyaratan atau SOP yang dibahas di internal pihak kerajaan Malaysia. Nah, kalau dilihat jumlah syarikat yang sudah lulus, ya, syarikat yang sudah lulus untuk mengajukan RTK itu sekarang jumlahnya sudah 2.131, ya. 2.131 syarikat itu sudah dinyatakan lulus untuk mengambil pekerja atau untuk ikut rekalibrasi, ya. Nah, tetapi tidak semuanya syarikat itu lulus. Yang tidak lulus itu juga cukup banyak, yaitu sekitar 782, ya. Jadi ada sebanyak 782 syarikat itu dinyatakan tidak layak untuk merekrut atau untuk mempekerjakan pekerja asing dalam program rekalibrasi, ya. Nah, kalau ditanya kenapa kok mereka tidak lulus gitu, ya, kenapa dinyatakan tidak layak oleh KBRI? Pada umumnya ini syarikat yang baru muncul beberapa hari belakangan, ya. Jadi karena ada program RTK lalu bikin syarikat atau mengajukan SSM. Ya, jadi ini syarikat jadi-jadian lah, ya. Mungkin hanya sebatas mau menjadi agen pembuatan paspor saja, ya. Kalau kita lihat rekening tanggal berdirinya SSM-nya itu baru berdiri kira-kira ada yang baru 2 minggu, ada yang sebulan, ya. Dan kalau kita lihat rekeningnya keuangannya itu pun ada yang cuma 50 ringgit, ada yang 100 ringgit, ada yang ya sekitar 100-an gitu, ya. Jadi jelas kita melihat ini syarikat jadi-jadian, ya, yang didirikan hanya untuk mengajukan pembuatan paspor saja, ya. Syarikat ini pasti tidak akan diluluskan oleh pihak JIM. Pasti tidak akan lulus untuk mengajukan atau mengikut sertakan dalam program rekalibrasi. Jadi hati-hati dengan syarikat jadi-jadian yang baru muncul beberapa hari atau beberapa minggu karena ada program rekalibrasi. Ini adalah modus untuk sebagai calo pembuatan paspor. Ya, ini, ya, jadi hati-hati. Jadi teman-teman jangan ikut syarikat yang jadi-jadian, ya. Jadi ini saya perhatikan yang bilang syaratnya susah itu ya kelompok-kelompok ini. Orang-orang yang bilang KBRI susah, KBRI ribet, ya sebetulnya mereka ini yang ingin ikut program rekalibrasi tetapi hanya sebatas jadi calo paspor saja. Jelas ini kita tolak. Karena apa? Karena ini untuk melindungi teman-teman. Jadi jangan kalau dibilang sukar, jangan bilang KBRI mempersulit. KBRI ingin melindungi teman-teman, jangan jadi korban perusahaan jadi-jadian yang hanya untuk membuat paspor. Percuma, ya. Katakanlah bayar agensi ini 1.500 atau 2.000 hanya bikin paspor saja. Setelah itu mereka pun tidak akan lulus di JIM. Pasti nggak lulus karena rekeningnya pun nggak memenuhi syarat, ya. Laporan keuangannya nggak memenuhi syarat. Kemudian KWSP-nya pun pasti nggak punya. Orang perserikatnya baru seminggu atau 2 minggu gitu, ya. Jadi banyak yang tidak lulus adalah ini yang ikut serta itu perusahaan jadi-jadian yang hanya mendirikan SSM modal berapa? 40 ringgit barangkali, ya. 40 ringgit bikin SSM lalu merekrut siapa yang mau ikut rekalibrasi. Nah, ini jangan diikuti, ya.
jangan ikut perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Mereka ini cuma calo paspor saja. Percuma Anda punya paspor ya, karena kalau tidak punya permit ya tetap aja statusnya ilegal. Jadi yang perusahaan-perusahaan seperti ini pasti tidak akan mampu menguruskan permit. Udah pasti ditolak oleh JIM ya. Karena JIM pun akan melihat laporan keuangannya. JIM juga akan melihat laporan KWSP-nya. Ya perusahaan begini ini cuma calo paspor ya. Gampangnya perusahaan-perusahaan yang sebagian besar kita tolak itu adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan kesempatan RTK ini untuk menjadi calo paspor. Ya ini sebetulnya yang terjadi. Dan mereka inilah yang paling ribut ya. Paling ribut, KBRI susah ya. Mereka pun kadang-kadang ya cuma sebatas menyuarakan atau coba-coba menekan-nekan KBRI gitu ya, nggak bisa. KBRI nggak bisa ditekan-tekan. Jadi jangan dilihat ini KBRI mempersulit ya. KBRI ingin melindungi teman-teman jangan sampai jadi korban calo-calo paspor ya. Ini yang perlu diperhatikan karena sekali lagi percuma punya paspor kalau tidak punya permit, tetap aja statusnya ilegal, tetap aja ada operasi kena tangkep ya. Buat apa beli paspor sampai 1.000 lebih atau sampai 2.000? Paspor itu cuma 110 kok. Jadi ini ya, tolong diperhatikan. Ini yang terjadi adalah seperti ini ya. Jadi kalau sekarang ini sudah ada 10.000 yang ikut rekalibrasi dalam waktu berapa bulan tuh kan? 2 bulan 10.000. Lalu yang bilang susahnya di mana? Yang lain bisa kok. Gitu kan begitu. Jadi kalau Anda nggak bisa, itu mungkin karena tidak memenuhi syarat. Yang 10.000 bisa kok, gitu kan? Jadi ibaratnya itu jangan sampai karena tindak pandai menari lalu panggung yang disalahkan ya. Jangan begitu ya. Karena Anda tidak memenuhi syarat lalu nyalahin orang persyaratannya sukar ya. Ini kan orang-orang yang hanya mencari-cari kesalahan saja ya. Semua prosedur ya, tolong diingat, semua prosedur dan persyaratan itu dibuat sedemikian rupa untuk melindungi teman-teman jangan sampai jadi korban calo. Ya, itu saja intinya ya. Jadi kita tidak ada niatan mempersulit, kita tidak ada niatan untuk menghalang-halangi ya. Yang ada adalah niatan kita adalah untuk melindungi. Saya tahulah di luar sana ada yang ngompor-ngomporin ya, ada yang jadi provokator. Wah, KBRI susah, kalau Bangladesh gampang. Siapa yang bilang Bangladesh gampang? Sini, suruh ke sini. Ayo pergi sama saya ke Dubes Bangladesh gitu ya. Ini di luar sana itu kan banyak provokator yang sebetulnya mereka ini ya patut dicurigai calo-calo paspor juga. Mereka inilah yang paling ribut gitu ya. Jadi kalau Anda ikut rekalibrasi, ikutlah majikan yang benar. Jangan daftar ke calo-calo perusahaan jadi-jadian yang baru bikin perusahaan beberapa hari yang lalu, yang keuangannya pun nggak ada, kosong. Gimana mau bekerja itu ya. Itu yang pertama. Jadi tolong ya, ini masih ada teman-teman yang bertanya mengenai program RTK kok sukar ya. Nah ini kita coba ulangi lagi ya. Sekarang memang ada perubahan dibanding peraturan yang lama, yaitu yang berubah itu adalah batasan umur ya. Batasan umum kan tadinya dibatasi 49 tahun. Sekarang tidak dibatasi umur, tetapi yang menentukan adalah hasil FOMEMA-nya, hasil tes kesehatannya. Sepanjang oleh FOMEMA atau dokter yang memeriksa dinyatakan fit atau sehat untuk bekerja, maka tidak ada batasan umur ya. Kemudian yang blacklist yang sudah ada di Malaysia itu juga dibolehkan, tetapi yang sudah ada di Malaysia saja ya, bukan yang baru datang. Kalau yang baru datang nanti nggak bisa juga, karena yang baru datang itu kan harus sudah ada di Malaysia sebelum tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini kembali ya, untuk lebih mengulang nanti kita tanya jawab kalau ada kesulitan.
alur prosesnya ya, bagaimana caranya ya. Ini yang selalu orang masih tanya-tanya ya. Pertama, langkah pertama, syarikat itu harus mendaftarkan dulu syarikatnya, yaitu di tautan ya naker.kbrikl.com registrasi. Jadi syarikat ya, syarikat daftar online ya, syarikat nggak perlu datang ya. Syarikat daftar online itu dengan menyampaikan syarat-syaratnya, SSM form ya, formulir SSM itu. Kemudian diupload identitas, pengenalan atau IC pengarah syarikat ya, atau direkturnya lah gitu ya. Itu diupload ke lautan itu. Kemudian spesimen tanda tangan itu, contoh tanda tangan direktur perusahaan ya. Itu kemudian yang KWSP wakil majikan ya, ini juga harus disampaikan. Kemudian surat jaminan majikan. Surat jaminan majikan itu sudah ada formulirnya di situ, di tautan itu bisa diupload ya. Jadi yang pertama adalah majikan dapur dulu tuh di link naker KBRI tadi itu naker KBRI KL ya, naker.kbrikl.com, itu daftar dulu. Kemudian setelah syarikat memenuhi semua persyaratannya, diupload ya, itu tadi SSM form, kemudian identitas atau IC majikan, spesimen tanda tangan, KWSP wakil majikan, dan juga surat jaminan majikan. Setelah diupload, nanti KBRI akan melakukan verifikasi ya. Dokumen-dokumen yang diupload itu akan diverifikasi ya. Kalau sudah lulus, ini KBRI akan memberi jawaban melalui email ya, jawaban KBRI, jawaban kelulusan syarikat di sistem ya. Jadi kalau sudah lulus ya, diterima, kemudian ada majikan itu harus menginput data pekerjanya ya. Data pekerjanya itu yang harus diinput, identitasnya siapa namanya, tanggal lahir, kemudian identitas ya, dokumen-dokumen pribadinya lah ya. Apakah dia punya paspor lama, apakah dia punya KTP, ataupun dia punya KK ya, yang dan lain-lain, itu diupload data-data pekerjanya ya, pekerjaan didata. Kemudian setelah diupload, kemudian majikan itu mendownload formulir kontrak kerja ya. Jadi majikan atau syarikat lah ya, syarikat atau pegawai syarikat, dia mendownload kontrak kerja ya, formulir kontrak kerja ya. Nah, nanti diisi tuh oleh syarikat sama pekerjanya ya, diisi semua. Itu sudah semua, tinggal ngisi aja ya. Syarikat tinggal mengisi saja, lalu ditandatangani oleh majikan ya, ditandatangani oleh majikan dan pekerja ya. Jadi setelah diisi semua formulirnya itu, ditandatangani oleh majikan dan pekerja, lalu diupload lagi ke sistem ya. Kalau sudah lengkap, maka majikan itu tinggal mendownload ya. Nanti setelah lengkap itu KBRI akan memberikan persetujuan, akan mengendorse ya, diberikan persetujuan, lalu setelah yang disetujui itu nanti di-download lagi oleh syarikat ya. Nah, yang sudah di-download itu nanti ya, yang akan dibawa oleh pekerja untuk buat paspor. Nah, sekarang karena sekarang ini proses pembuatan paspor cukup lama, delaynya sekitar 3 minggu. Jadi boleh saja nanti daftar STO dulu ya. Daftar STO dulu nggak apa-apa ya. Karena nanti nunggunya itu sekitar 3 mingguan, 3 minggu. Ya, jadi begitu nanti kontrak kerja sudah diupload, teman-teman langsung aja daftar pembuatan paspor di STO itu yang lama, yang KBRI KL, kbrl.id ya. Sudah ada tuh ya, antrean tuh ya. Nanti temu janji pembuatan paspor.
Jadi pada saat teman-teman itu sudah mulai proses, boleh-boleh saja buat antriannya dulu, pembuatan paspor, supaya nanti begitu sudah disetujui kontrak kerjanya bisa langsung berangkat, tidak lagi nunggu sampai 3 minggu. Nah, memang sekarang ini selama bulan puasa, karena jam kerjanya bulan puasa ini lebih pendek, maka ada terjadi semacam penundaan paspor ya. Karena kan sekarang ini jatah kita satu hari paspor itu 400 ya, yang kita alokasikan. Nah, kita nggak bisa menambah 500 karena bulan puasa. Jadi karena jam kerjanya kan selesai lebih awal. Nanti setelah bulan puasa, maka kita akan tambah lagi dengan menambah pekerja atau pegawai dari Indonesia. Ya, jadi nanti insya Allah tidak ada delay seperti sekarang lagi, supaya prosesnya lebih cepat. Ya, sekarang memang sekitar 3 minggu ya delaynya, karena bulan puasa ya. Kita mohon maklum, teman-teman juga kan bulan puasa nggak bisa terlalu capek begitu ya. Dan juga yang penting bukan capeknya, tetapi jam kantornya ini tutup lebih awal 1 jam. Ya, biasanya jam 5, sekarang kan jam 4 sudah selesai. Ya, jadi kita membatasi hanya paspor itu 400 sekarang ini. Nanti kalau sudah bulan puasa bisa kita tambah sampai 600 sampai 700, karena kita akan ada tambahan pegawai dari Indonesia untuk proses pembuatan paspor. Jadi sebetulnya prosesnya sederhana saja ya. Yang penting kalau majikannya benar ya, majikannya benar ya, bukan majikan abal-abal. Kemudian majikan itu tinggal mengupload saja. Mengupload, nanti keluar kontrak kerja ya, tinggal di bawah. Ya, persyaratannya apa? Kan sudah dijelaskan. Ya. Persyaratannya Anda punya paspor yang sudah mati boleh, ya. Anda punya kopi paspor boleh. Anda punya KTP dan KK boleh, ya. Yang penting itu cari itu saja, ya. Kalau pernah punya paspor, ya tambah surat keterangan hilang, karena untuk laporan kita juga harus lapor ke Jakarta, ke sistem, bahwa paspor ini orang ini buat lagi karena paspornya hilang ya. Karena ya bisa mungkin di situ paspornya yang hilang yang masih berlaku ya. Jadi kalau dibilang susah, nggak tahu susahnya di mana. Kan sekarang pakai KTP atau KK boleh. Masa seorang nggak sampai Malaysia nggak punya KTP? Kalau nggak punya KK ya minta ke keluarganya di kampung supaya dikirim ya. Kalau punya paspor ya pasti boleh ya. Ini kan banyak kan nggak punya paspor, kopi paspor nggak punya, KTP nggak ada ya, KK nggak ada, cuma ngaku nama tapi tidak ada dokumennya begini-gini ya. Gimana kok bisa sampai Malaysia ya? Jadi ini yang begini, jadi jangan lalu menyalah-nyalakan. Ada tuh Pak dulu nggak pakai syarat apa-apa bisa bikin paspor. Enak aja, di mana-mana bikin paspor juga pakai syarat lah. Memang kalau Anda bikin paspor di Indonesia nggak pakai syarat bisa, ya pasti harus ada syaratnya juga. Pasti harus ada KTP, ada KK, ada akte lahir ya. Coba aja tanya, Anda nggak percaya, buat di Indonesia ya. Apa boleh datang ke imigrasi, saya mau buat paspor, nggak punya dokumen apa-apa, mana boleh. Itu yang provokator itu yang di Facebook tuh ya, itu nggak usah didengerin tuh. Mereka tuh cuma provokator aja ya. Biasanya provokator itu justru yang jadi calo juga ya. Nanti supaya minta tolong gitu ya. Jangan percayalah. Lebih baik kalau ada apa-apa silakan tanya ke nomor KBRI yang sudah disediakan pakai WhatsApp ya. Jadi untuk masalah RTK ini itu udah ada nomornya ya, dicatat tuh ya. Dulu udah ada juga 017 375 5191 ya, 017 ditayangkan ya, 017 375 5191 itu yang nomornya naker ya, nomornya naker. Kalau ada sembarang pertanyaan, tanya di situ, tapi pakai WhatsApp ya, jangan telepon. Kalau telepon nggak akan dijawab, petugasnya sibuk.
Kalau yang ada terkaitannya dengan paspor, itu juga ada nomornya 017 736 2331 ya. Ingat 017 736 2331. Jadi sembarang pertanyaan mengenai paspor itu di nomor itu. Kalau mengenai kontrak kerja RTK itu di nomor yang tadi saya sebutkan ya. 017 375 5191 WA ya. Jadi udah jangan tanya-tanya lagi, tanyanya ke nomor itu. Anda jangan tanya kepada orang luar. Nanti orang luar yang nggak ngerti cuma dibohongi saja. Lebih baik tanya langsung ke atasnya, ke tenaga kerjaan atau ke bagian imigrasi yang terkait dengan proses paspor ataupun kontrak kerja ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi yang penting buat saya, Anda harus paham bahwa persyaratan-persyaratan yang kita buat ini untuk melindungi. Jangan sampai Anda jadi korban calo. Ada yang banyak lapor ke saya, Pak, saya sudah habis 6.000, habis 5.000 ya. Sampai sekarang nggak jelas prosesnya di mana. Ya, ini saya justru kita ingin menghindari teman-teman ini jadi korban calo-calo ya, perusahaan abal-abal yang ribut di Facebook saya itu ya biasanya yang begini-begini, yang ngompor-ngomporin susah lah, inilah susah, ribet, syaratnya banyak lah. Ya Anda perusahaannya baru bikin 2 minggu kok. Kalau perusahaannya bener ya nggak makan susah lah ya, kan begitu. Jadi teman-teman tolong ya jangan terpengaruh. Jangan ada lagi yang ikut-ikutan ya, kena rayu bikin paspor kontrak kerja oleh perusahaan-perusahaan yang nggak jelas. Yang bisa ngurus kontrak kerja adalah perusahaan yang memang sudah lulus atau memenuhi syarat untuk mengambil pekerja asing. Tidak semua perusahaan itu layak ya. Tidak semua perusahaan itu layak mengambil pekerja asing ya. Jadi harus diingat ya, jangan gampang terpengaruh. Mungkin itu barangkali ya dari saya. Nanti kalau ada apa-apa boleh ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab ya. Nanti silakan, nomornya sudah disediakan sambil kita ngobrol-ngobrol nunggu sore. Tapi gak usah lama-lama. Ini tenggorokannya aus juga soalnya. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu dan lancar sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.